Shalom. Jumpa lagi ada Kak Anggi, Kak Mary, dan hari ini ada kita bersama dengan Kak Radit. Namanya masih malu-malu, baru ketemu kan dengan Kak Radit. Ya, kita akan mulai ibadah, tapi sebelumnya kita akan saat teduh dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, masih semangat kan adik-adik untuk bangun pagi? Kita akan memuji nama Tuhan. Kak Anggi undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Aku Senang Berdoa. Yuk, Kak. Adik-adik, kalau adik-adik senang berdoa itu artinya adik-adik yang baik. Itu namanya kita sudah berbuat baik. Nah, ternyata berbuat baik itu bisa dilihat sama teman-teman, tetapi yang pasti ada satu yang pasti melihat itu adalah Tuhan Yesus. Kita mau memuji Tuhan, lagu Mata Tuhan Melihat. Adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan lebih lagi, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah membangunkan kami di pagi hari ini. Tuhan, juga sebentar lagi kami akan melanjutkan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan yang sertai, Tuhan yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih banyak Tuhan. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita telah diberikan karunia oleh Tuhan, yaitu tangan, mata, apapun yang ada dalam diri kita. Sebagai ungkapan syukur kita akan nyanyikan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Adik-adik, saatnya kita akan membaca Mazmur. Dibuka Alkitabnya. Kita akan bermazmur dari Mazmur pasal 139 ayatnya yang ke-22 hingga ke-23. Kita baca bareng-bareng ya.
Aku sama sekali membenci mereka, mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita siapkan Alkitab kita, dan kita akan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Mari haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Marilah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, agar kami menjadi anak yang dengar-dengaran, agar kami mengerti apa yang Kau firmankan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sebagai anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Amos pasal 5 ayat 14 sampai 17. Kitab Amos ini letaknya ada di Perjanjian Lama dan kalau kita lihat pembatas Alkitab kita disingkat AM. Letaknya setelah kitab Yoel dan sebelum kitab Obadja. Kalau sudah ketemu, kita buka dari Amos pasal 5 ayat 14 sampai 17. Kita baca bersama-sama. Amos pasal 5 ayat 14 sampai 17. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu, seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Tuhanku. Di segala tanah lapang akan ada ratapan, dan di segala lorong orang akan berkata, wahai, wahai. Petani dipanggil untuk berkabung, dan orang-orang yang pandai meratap untuk mengadakan ratapan. Dan di segala kebun anggur akan ada ratapan, apabila aku berjalan dari tengah-tengahmu. Firman Tuhan. Demikian adik-adik pembacaan Alkitab hari ini. Hai adik-adik, selamat pagi, shalom. Wah, gimana nih kabarnya adik-adik hari ini? Kakak berharap dan kakak yakin pasti ada di dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang kuat, sampai bisa ibadah bersama-sama. Hari ini kakak akan menceritakan tentang cerita firman Tuhan. Adik-adik tadi sudah baca ya dari kitab Amos. Nah, hari ini kakak akan menceritakan tentang... Nah, ini adalah yang tadi adik-adik baca. Ini adalah kira-kira siapa ya? Ini adalah Bapak Amos. Nah, adik-adik bisa lihat gak? Ini pekerjaannya Bapak Amos apa ya? Ini pekerjaannya ini ada, ini domba, nih kambing. Iya, benar. Pekerjaannya Bapak Amos adalah peternak dan penggembala atau penggembala kambing domba. Nah, adik-adik, Bapak Amos ini punya tugas loh. Tugasnya apa, Kak? Tugasnya adalah mengingatkan bangsa Israel agar mau bertobat. Kenapa bangsa Israel harus diingatkan? Karena bangsa Israel melakukan hal-hal yang tidak baik adik-adik. Hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus mengutus Bapak Amos untuk mengingatkan bangsa Israel. Bangsa Israel itu jahat adik-adik.
dia berbuat yang tidak baik. Dia menyembah berhala dan menindas orang-orang yang miskin. Nah, adik-adik, Bapak Amos ini ditugaskan untuk mengingatkan bangsa Israel agar mau bertobat supaya apa? Supaya Tuhan Yesus tidak menghukum bangsa Israel. Nah, dari cerita ini kita diingatkan untuk selalu berbuat baik. Tidak boleh berbuat yang buruk. Nah, Kak, berbuat baik itu contohnya seperti apa? Nah, adik-adik pasti sering kan kita tiap hari kita firmannya kakak-kakak selalu harus berbuat baik. Berbuat baik, dan berbuat baik. Kenapa ya kita harus berbuat baik? Karena Tuhan Yesus sudah baik kepada kita. Makanya kita harus selalu berbuat baik tanpa jemu-jemu. Nggak boleh tuh adik-adik, aku nggak mau berbuat baik hari ini karena dia jahat. Nggak boleh. Kita harus selalu berbuat baik dan membiasakan selalu berbuat baik. Contohnya apa, Kak? Nah, ini dia contohnya. Adik-adik bisa lihat contoh perbuatan baik dari hal-hal yang kecil. Contohnya ini adalah anak ini. Anak ini ngapain ya? Anak ini sedang berdoa, adik-adik. Kita harus mencontoh anak ini. Kita harus selalu rajin berdoa. Dimanapun kita berada, kita harus rajin berdoa. Karena itu merupakan perbuatan yang baik. Dari hal-hal yang kecil. Harus selalu rajin berdoa dimanapun kita berada, kita mau kemana, kita harus berdoa. Berdoa itu tidak perlu terlalu panjang atau bagus. Yang penting kita berdoa bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Perbuatan baik apalagi ya, Kak ya, yang kita bisa contoh dari hal-hal kecil. Nah, ini dia. Adik-adik jangan lupa untuk selalu apa ini? Nah, benar. Ini membaca firman Tuhan. Kalau adik-adik misalnya nih belum bisa membaca, anak TK atau masih SD kelas 1 atau masih balita, adik-adik bisa minta tolong papa mama untuk membacakan firman Tuhan. Agar kita terbiasa untuk membaca firman Tuhan, adik-adik. Dari hal-hal kecil kita bisa berbuat baik. Nah, seperti ini. Contohnya apa ini? Ini ngapain ini ya? Anak ini sedang jatuh, adik-adik. Dan dua anak ini menolong adik-adik. Jadi, anak ini menolong temannya yang sedang jatuh. Ini juga termasuk contoh perbuatan yang baik. Nah, kemudian ini adik-adik. Apa ya ini ya? Nah, ini adalah membantu orang tua. Wah, ini juga contoh perbuatan baik. Kita harus patuh kepada orang tua. Mau membantu mama, ini mau membantu ibu atau mama ini sedang menjemur. Nah, ini perbuatan baik yang ini baik atau buruk ya adik-adik ya? Good or bad? Ini adalah perbuatan contoh yang tidak baik. Ketika orang tuanya sedang memberitahukan hal yang baik, dia malah tutup telinga. Ada yang kayak gitu nggak di rumah? Ketika diberitahu oleh mama papa, aku nggak mau dengerin papa mama. Nah, ini adalah contoh perbuatan yang buruk, yang tidak baik. Kita harus selalu berbuat baik. Tidak boleh bosan untuk selalu berbuat baik. Kita harus berbuat baik kepada siapapun dan dimanapun, dan tidak pernah boleh bosan. Kita harus membiasakan hal-hal yang baik adik-adik supaya kita terbiasa. Ya, ketika kita terbiasa melakukan hal-hal yang baik, kita mencerminkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Seperti siapa tadi ya? Seperti Bapak Amos yang selalu berbuat baik. Jadi adik-adik, dimanapun kita berada, kita harus berbuat baik kepada siapapun. Mulai dari hal-hal kecil, sampai kita bisa menolong teman-teman kita, menolong orang-orang sekitar kita dengan perbuatan baik kita. Kakak berharap adik-adik bisa selalu berbuat baik dan tidak pernah jemu ataupun bosan untuk selalu membiasakan hal-hal baik di dalam diri adik-adik. Oke? Kakak berharap dan kakak percaya adik-adik bisa melakukan hal-hal yang good, hal-hal yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, setelah kita mendengarkan cerita firman Tuhan, marilah kita berdoa.
Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan boleh hadirkan di hidup kami, mulai dari papa mama, teman-teman kami, kakak layan kami. Biarlah Tuhan kami bisa berbuat baik seperti Bapak Amos. Berkati kami agar kami tetap bisa berbuat baik kapanpun, dimanapun, dan tanpa jemu-jemu Tuhan kami tetap bisa berbuat baik. Seperti Engkau Tuhan yang selalu baik kepada kami. Tuhan, kami berdoa untuk papa mama kami, berkati mereka dalam pekerjaan mereka. Tuhan mau jagai mereka selalu, berikan mereka selalu kesehatan, agar bisa menjagai kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang menghadapi ulangan. Tuhan mau berkati agar mereka boleh, Tuhan mau berikan kepintaran dalam pendidikan Tuhan, agar kami bisa Tuhan menghadapi ulangan-ulangan kami dengan baik. Berikanlah kami Tuhan kepintaran agar kami boleh pintar dan kami menjadi juara kelas Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk kakak layan kami, berkati setiap apapun yang menjadi pergumulan kakak layan kami. Tuhan mau berkati, selalu berikan kesehatan, kekuatan. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sakit. Tuhan mau sembuhkan dengan jamahan tangan-Mu. Tuhan, mereka bisa sembuh dan bisa beraktivitas dengan baik. Berkati siapapun orang-orang keluarga kami yang sakit, Tuhan mau sembuhkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang dengar-dengaran mau berbuat baik kepada siapapun. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Dan minggu ini tuh Kak, sebenarnya ada acara Aku Suka Membagi. Jadi dalam program Pelkes GPIB ini, adik-adik juga diberikan kesempatan untuk mengumpulkan berkat yang adik-adik punya, untuk adik-adik bisa salurkan, bisa titipkan kepada kakak layan untuk diserahkan kepada majelis sinode, untuk bisa diserahkan kepada gereja yang membutuhkan, teman-teman kita di sana yang membutuhkan. Nah, sambil memberikan persembahan, adik-adik bisa memberikan persembahannya dua ya, yang satu persembahan untuk gereja, yang satu persembahan untuk diberikan kepada teman-teman yang berada di pelosok. Sambil memberi persembahan, kita mau memuji Tuhan. Aku suka membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Engkau curahkan bagi kami. Tadi kami telah memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati persembahan yang kami berikan kepadamu. Curahkanlah berkat-Mu kepada kami semua, agar kiranya kami dapat terus merasakan kasih-Mu kepada kami. Kiranya persembahan yang telah kami berikan juga dapat menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang bisa
Baik adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, tiba saatnya kita di akhir dari ibadah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah IHMPA pada pagi hari ini. Tuhan, kami telah memuji nama Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, agar kami menjadi anak-anak yang baik dan selalu berbuat baik kepada siapapun tanpa jemu-jemu, agar kami bisa menjadi berkat untuk sesama kami dan selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, sertai lindungi, sampaikan kami di rumah kami masing-masing, agar kami bisa bertemu dengan orang-orang yang menyayangi kami. Tuhan, pertemukan kami kembali walaupun hanya melalui video streaming, tapi kami bisa tetap beribadah kepadamu dan selalu bisa mengikuti IHMPA dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.